Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Baik, materi pertama kita adalah tentang struktur teks berita. Struktur teks berita berbentuk piramida terbalik. Artinya, semakin ke bawah informasi yang ada di dalam teks berita bersifat kurang penting. Lalu, apa aja sih struktur teks berita itu? Struktur teks berita yang pertama adalah judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Judul berita ini terletak di bagian atas. Kalian pasti sudah tahu kan yang namanya judul berita? Kemudian, struktur teks berita yang kedua adalah kepala atau lead berita. Kepala atau lead berita adalah bagian yang sangat penting di dalam berita. Di dalam kepala berita terangkum inti keseluruhan isi berita. Kepala berita ditulis pada paragraf pertama dan atau paragraf kedua dalam sebuah berita. Bagian kepala berita ini biasanya memuat unsur-unsur berita, yakni 5W plus 1H. Kemudian, struktur teks berita yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Di dalam tubuh berita, pembaca dapat mengetahui berita secara keseluruhan. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa di dalam tubuh berita biasanya singkat, padat, dan jelas. Jadi, tubuh berita merupakan penjelasan secara lengkap berita. Struktur berita yang keempat atau yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Agar lebih jelas, mari kita coba untuk mengidentifikasi struktur teks berita berikut. Struktur teks berita yang pertama tadi adalah judul berita. Mana ya yang menunjukkan judul berita? Yaps, ini dia. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama di dunia yang disuntik vaksin Sinovac. Ini merupakan judul berita. Kemudian, struktur yang kedua adalah kepala atau lead berita. Mana yang menunjukkan kepala atau lead berita? Ya, ada di paragraf pertama ini. Karena bagian paragraf pertama ini berisi unsur-unsur berita. Struktur yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh beritanya yang mana? Ada di paragraf kedua. Karena ini merupakan isi lengkap atau isi keseluruhan dari berita. Dan paragraf ketiga ini merupakan ekor berita. Mengapa? Karena pada bagian ini memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Begitu ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kebahasaan dalam teks berita. Setiap jenis teks memiliki kebahasanya masing-masing. Adapun kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Contohnya, tim dokter Istana Kepresidenan menyuntikkan vaksin buatan Sinovac. Nah, kata kerjanya adalah menyuntikkan. Kata kerja ini membutuhkan yang namanya objek atau pelengkap. Objeknya yang mana? Ya, objeknya adalah vaksin buatan Sinovac. Kaidah kebahasaan teks berita yang selanjutnya adalah penggunaan kata kerja pewarta. Kata kerja pewarta adalah kata yang digunakan untuk mengindikasi suatu percakapan. Misalnya mengatakan, memaparkan, memberitakan, menerangkan, dan lain-lain. Contohnya, Presiden Joko Widodo memaparkan mengenai strategi PPKM level 4 demi mengurangi persebaran virus COVID-19. Jadi pada kalimat ini ada kata memaparkan. Bisa juga menggunakan kata lain yang sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian, kebahasaan teks berita yang kedua adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, aturan bahasa baku dapat kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya kata baku atlet atau atlet. Yang baku tulisannya adalah atlet. Kemudian ada tulisan belum atau belum. Nah, yang baku adalah kata belum. Kemudian ada contoh lagi yaitu jenazah atau jenazah. Nah, di sini yang merupakan kata baku yang tepat adalah jenazah. Begitu ya, kalian bisa mengecek kata-kata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebahasaan teks berita yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kalian pasti akan menemukan yang namanya kalimat langsung. Kalimat langsung, ciri-cirinya bagaimana? Ciri kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung merupakan kutipan pernyataan-pernyataan dari narasumber berita. Contohnya, alat ini akan diproduksi sesuai rencana Mei hingga Juni 2020 untuk validasi, ujar Ketua Tim Riset Diagnostik COVID-19 4 Muhammad Yusuf. Jadi, kalimat langsung ditandai dengan adanya petik ganda dan juga ada keterangan penyerta. Lanjut, kebahasaan teks berita yang keempat adalah penggunaan konjungsi. Teks berita menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Konjungsi yang biasa digunakan dalam teks berita adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang menjelaskan rentetan kejadian secara kronologis. Contoh dari konjungsi temporal adalah kemudian, lalu, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Kebahasaan teks berita yang terakhir atau yang kelima adalah penggunaan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Kata keterangan tempat dan waktu juga digunakan di dalam teks berita, yakni untuk menjawab pertanyaan di mana, kapan kejadian sebuah berita. Contoh kata adverbia antara lain adalah sering, selalu, kadang-kadang, jarang, banyak, sedikit, kira-kira, cukup, amat, sangat, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Bagian mana yang kalian masih bingung? Semoga sudah tidak ada ya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Google Classroom kalian untuk kita diskusikan bersama. Sekian belajar kita hari ini. Terima kasih. Bye-bye.